لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ومواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh dan ibadah tersebut sehingga kita akan mengambil manfaat dari ibadah-ibadah tersebut, amal soleh tersebut ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengingat beberapa keutamaan ibadah-ibadah yang pada hari-hari ini kita giat melakukannya, dengan harapan setelah Ramadan pun kita giat melakukannya. Jadi hari-hari ini kita dan kaum muslimin secara umum giat melakukan beberapa ibadah, semarak dalam melakukannya, semangat dalam mengerjakannya. Hari-hari ini ibarat tanaman yang layu kena hujan. Amalan tersebut tanaman-tanaman yang kami maksud, hujannya adalah Ramadan. Dengan adanya Ramadan, tanaman-tanaman layu, ibadah-ibadah yang loyo jadi semangat dikerjakan oleh kaum muslimin. Namun yang kita harapkan tentunya sebenarnya kesemangat ini tidak pudar setelah Ramadan berlalu. Maka kita katakan tadi, kita akan bahas sedikit keutamaan dari perbuatan-perbuatan tersebut dengan harapan kalau ingat keutamaan ibadah, kita akan tetap melakukannya meskipun Ramadan telah berlalu. Itu harapan kita, bisa istiqomah tetap ibadah meskipun sekali lagi Ramadan telah berlalu. Ini harapan kita. Yang semarak dilakukan kaum muslimin adalah sholat jamaah atau secara umum meramaikan masjid, sholat malam biasa disebutkan taraweh, sebagian qiyam. Kemudian juga yang ramai adalah tadarus Quran yang semarak. Kemudian yang lain adalah hadiah, sedekah, saling memberi, program-program donasi dan lain sebagainya. Empat ini yang semarak. Yang lainnya tentunya banyak, itikaf Ramadan ataupun umroh Ramadan atau kegiatan yang lain. Namun kita ambil yang empat ini, yaitu sholat jamaah, sholat malam, tadarus Quran, dan sedekah atau hadiah. Empat ini kita lihat keutamaannya. Mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu, empat ini tetap kita lakukan dengan semangat, dengan membara, intinya tidak loyo lagi. Sholat jamaah di antara keutamaannya adalah melakukan ketaatan, taat Allah dan Rasulnya. Jamaah perintah Allah, warka'u ma'arra ki'in, rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kita tidak hanya diperintah aqimus sholah, tapi di belakangnya dilanjutkan warka'u ma'arraki'in,
Kemudian Rasulullah menjelaskan, man sami'a nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Dengar adzan enggak datang, enggak ada untuknya kebaikan sholat kecuali kalau yang punya udzur. Soalnya kemarin tidak sah sholatnya kecuali punya udzur. Jadi dengan jamaah kita taat Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya beruntung, dan keberuntungan yang azimah, yang besar, yang agung. Dan hendaknya cukup menjadi kebanggaan bagi kita ketika melaksanakan ketaatan. Mari kita hilangkan kebanggaan jahiliyah, kebanggaan suku, kebanggaan kekayaan, kebanggaan jah, posisi. Ya, ada yang membanggakan suku, ada yang membanggakan jah, posisi, orang penting, terus ada yang membanggakan harta. Ini kita tinggalkan kebiasaan jahiliyah semacam ini. Mari kita bangga dengan taat kepada Allah, meskipun ekonomi pas-pasan, pangkat rendah, suku bukan Arab kalau gitu. Jadi mari kita bangga dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hei manusia, kami ciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling miskin, bukan yang berkedudukan, pangkat tinggi, bukan. Tapi yang mulia adalah yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan hal itu hendaknya orang itu berbahagia. Itu lebih baik dari yang dikumpulkan. Jadi orang kebanyakan mengumpulkan kedua harta dan sebagainya. Dan ketahuilah, ketaatan itulah yang seharusnya dibanggakan. Ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, yang kedua, selain merupakan ketaatan yang perlu kita banggakan, sholat jamaah memperbanyak pahala. Kalau ini sering kita sampaikan, 1:25 atau 1:27. Sendiri 1 juta gajinya, kerjasama gajinya 27 juta. Dengan sholat jamaah itu kita mendapatkan pahala yang lebih berlipat-lipat. Maka iman bagi orang-orang yang tidak melakukan jamaah. Tembe mburi orang unduh ora panen, kalau orang Jawa mengatakan. Sholat ijen jadi gagas ora kopen. Tembe mburi orang unduh ora panen. Sholat ijen, sholat sendiri kalau dipikir, direnungkan, ora kopen, tidak terpelihara. Tembe mburi orang unduh ora panen, nantinya belakang itu nggak panen gitu, sedikit sekali hasilnya. Jadi sedikit sekali hasilnya. Di
dianjurkan untuk berjamaah. Ini. Nah, jadi pahalanya banyak sekali. Iman kalau kita tidak melakukannya. Lebih suci, lebih kusuk, lebih terpelihara. Salat sendiri ada kecenderungan asal-asalan, ada kecenderungan. Kalau imam mungkin bacanya panjang-panjang, salat sendiri kecenderungan bacanya pendek-pendek, kulhu terus gitu. Sampai ada yang komentar terhadap imam, ikut nek salat dewi tulan cepet ngimami, masya Allah suwe nih. Kalau cuma tumak ninah tidak diprotes orang biasanya. Orang yang sholat dengan tumak ninah itu tidak diprotes orang. Tapi kalau lama itu diprotes kadang-kadang. Apalagi lamanya ketika ngimami saja. Sholat sendiri itu masya Allah tidak pernah lama gitu. Jadi kecenderungan untuk asal-asalan ada ketika orang sendirian. Ini kalau berjamaah itu kecenderungannya kecil. Syirik no? Tidak syirik. Barokah berjamaah. Selama tidak berlebihan maka bukan kesyirikan. Wajar. Jadi kita banyak orang ngomong halus. Enggak ada orang kadang-kadang agak keras dikit. Wajar. Ini kembali lebih suci. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya diampuni dosanya. Orang yang wudu dengan baik pergi ke masjid melakukan sholat jamaah diampuni dosanya. Yang terlambat masbuk itu dapat setengah, dapat 2/3, dapat 3/4, dapat 1/3, dapat 1/4, dapat salamnya doang, datang sudah tasawuf akhir, diampuni dosanya kata Rasulullah. Yang sholat sempurna bersama iman diampuni dosanya. Yang terlambat diampuni dosanya. Yang sampai masjid sudah buyar ya diampuni dosanya kata Rasulullah. Jadi keutamaan mengikut jamaah, meskipun nanti nggak dapat jamaah itu diampuni dosanya. Tentunya dengan syarat tidak menyengaja, tidak menyengaja terlambat. Jadi mau berangkat, ada nenek-nenek mau nyebrang jalan minta tolong, waduh, nenek nyebrang jalan atau segera ke masjid. Akhirnya kan nyebrangkan nenek-nenek, wah sampai ke masjid cuma dapat separuh, ya tidak apa-apa. Bahkan mungkin nanti dapat salam saja, atau bahkan nggak dapat apa-apa tetap diampuni dosanya. Jadi kemauan jamaah itu pengaruhnya besar. Iman kalau kita nggak punya kemauan untuk jamaah ini. Kemudian manfaat duniawi, saling mengenal, saling mengetahui. Jadi lebih berpotensi mendapatkan bantuan. Jadi orang yang biasa jamaah berpotensi mendapatkan bantuan. Neng di Ahmad rata kota-koi holoro sambangi wong akeh. Ora iya nek sing nggo apel, nek sing nggo sate. Jarang yang nggo sate orang sakit ya. Intinya datang rezeki minahaisul ya tasih. Ini jadi lebih mudah untuk
saling membantu atau mendapatkan bantuan secara umum. Ataupun manfaat yang lainnya. Jodoh juga kadang-kadang datang gara-gara jamaah. Golek mantu sing males jamaah yo ngosok jamaah gak tahu no. Mikir-mikir kan. Nek rajin jamaah poin sudah. Atau mau cari partner kerja gak tahu ning masjid. Kita kalau rajin ke masjid cari partner mesti yang rajin ke masjid toh. Ya hatinya gimana ndak tahu, yang penting kan dohirnya rajin ke masjid. Jadi manfaat dunia itu banyak secara tidak langsung. Ini bukan apa balasan totalnya, ini sekedar uang muka lah ya. Apa namanya, uang muka atau apa namanya gitu, DP atau yang intinya apa, dikasih ini bukan berarti nanti nggak dikasih apa-apa. Ini kecil dari yang akan kita dapatkan. Dapat jodoh itu kecil, nanti dapat bidadari gitu ya. Ini jadi ini dunia ini kita dapatkan manfaat itu kecil. Di akhirat nanti lebih banyak lagi kita dapatnya. Nah, jamaah itu gitu. Tapi jangan mengharap dunia ya. Cari jodoh jamaah terus, jangan, nggak bagus. Jadi intinya ya jamaah terus, dapat jodoh alhamdulillah, dapat bantuan ya alhamdulillah, nggak dapat ya jamaah terus. Ini. Kedua yang semar adalah sholat malam, taraweh lah. Bisa disebut sholat malam tidak apa-apa. Sholat malam hari maghrib sampai subuh jenenge sholat malam. Ya, sholat malam itu habis maghrib itu sudah dikatakan sholat malam. Sholat apa hari maghrib? Ya sholat malam. Nah sebelum maghrib sholat terlarang, tidak boleh menjelang. Jadi asar maghrib itu nggak boleh sholat kecuali punya sebab. Kalau habis maghrib tanpa sebab ingin sholat boleh sampai subuh. Di Ramadan yang rame taraweh, sebagian qiyam. Taraweh itu yang habis maghrib lah isya langsung taraweh namanya. Qiyam itu adalah yang malam hari jam 1 jam 2 itu namanya qiyam. Itu istilah sekarang. Kalau qiyam dalam bahasa hadis ya enggak gitu umum. Man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu umum. Pokoknya sholat sunnah, sholat malam, entah habis isya langsung atau jam 1 malam, tidak ada bedanya di situ. Tapi kalau sekarang orang ngomong qiyam itu yang malam hari. Cara qiyam yang bagus adalah imam ngimami nggak usah diselesaikan, bukan dibagi dua kelompok, sebagian sholat sore sebagian sholat malam, ya boleh-boleh saja. Namun qiyam yang ada yang bagus sebenarnya imam itu sholat nggak usah diselesaikan, dapat 8 dapat 4 pulang. Biasanya baca 1 halaman jadi 4 halaman gitu, jadi 4 kali. Jadi biasanya 15 menit jadi 1 jam. Biasanya 11 rakaat 1 jam itu baru dapat 4 rakaat 1 jam. Ini jam setengah 9 pulang baru dapat 4 gitu. Nanti malam datang lagi jam 1 menyelesaikan yang kurang. Itu yang bagus kalau mau qiyam. Jadi semuanya ikut taraweh, semuanya ikut qiyam gitu kayak. Kalau kita biasa dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, yang kadang-kadang ada efek kejelekannya. Kalau nggak jamaah di masjid sebenarnya nggak ada efek ini, nggak apa-apa. Tapi kalau jamaah kadang-kadang ada efek dikit, agak gimana gitu ya, agak masalah. Sebenarnya kalau sholat malam itu ada yang sore, ada yang tengah malam itu nggak apa-apa, biasa.
bisa sebenarnya. Tapi kalau jamaah dibagi dua kadang-kadang masalah. Jadi sebenarnya kalau mau mempraktekkan imamnya itu nggak usah selesai 8 rakaat, nanti malam 8 rakaat lagi gitu. Witirnya malam aja, sore nggak usah witir. Jadi cara qiyam itu sebenarnya yang bagus gitu. Jadi imamnya sholat sampai capek sore itu, mungkin sampai jam 10 itu sudah capek loh. Ulang dulu, nanti jam 1 mulai lagi, istirahat 11, 12, 1, istirahat 3 jam. Itu kalau bisa. Nanti kita bahas qiyamul lail dengan istilah-istilah yang ada, dengan perincian yang ada. Masyarakat giat, semangat bulan Ramadan. Kita harapkan dengan melihat keutamaannya nanti setelah Ramadan juga tetap giat. Di antara keutamaannya sifat hamba Allah yang sejati. Sifat Allah, hamba Allah yang benar-benar hamba Allah itu yang sholat malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujatan wa qiyama. Orang kalau malam hari itu sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah yang bagus gitu, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan surga. Qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit malam hari tidur itu. Tatajafa junubuhum anil madaji. Badannya, punggungnya, lambungnya jauh dari tempat tidur. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam kecuali sedikit aja, tidur sebentar aja. Nisfah, separuh malam salat atau tidurnya. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Ausid, atau tambah sedikit. Yang jelas persentase ibadah banyak. Ini jadi hamba-hamba Allah yang bagus itu seperti itu. Yang diantaranya rajin sholat malam, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat malam, besoknya yang mau maghrib sudah ya. Ini datangnya ustadznya juga terlambat, tidur tadi ya, baru bangun, jamaahnya ya sama aja. Jam 5 kurang 1/4 mungkin baru 1 Mas Ahmad sendirian, Ahmad Fulan. Yang lain masih OTW, ada yang belum OTW jam 5 kurang 1/4. Tapi tidak apa-apa, sebentar, mudah-mudahan manfaat. Rezeki itu nggak tahu, kadang-kadang yang sebentar itu yang buat rezeki. Kembali ini kemudian sebaik-baik sholat sunnah, yang terbaik itu sholat malam. Ini dan ini berat, dan semakin berat semakin besar pahala. Jadi orang kalau perjuangan semakin berat itu pahalanya semakin besar. Jadi sing ado sampai sing cedak pahalanya oke sing ado. Secara umum ya, siapa sing paling ado itu? Ya, rengel ya. Aku sing paling ado itu. Tapi Ustaz lah oleh duit dari pahalanya ra enek. Ustaz disangoni titik oke, berarti pahalanya hilang ya. Ya mudah-mudahan dengan dapat dunia seperti tadi di awal kita bahas, mudah-mudahan nggak ngurangi pahala kita gitu ya. Kan kita dapat dunia atau ngaji oleh buku kan ya. Ngaji oleh jodoh mungkin. Ada orang cari jodoh. Ya ini ustadznya dapat duit meskipun sedikit banyak. Ya mudah-mudahan nggak ngurangi pahala gitu aja. Jadi yang paling banyak perjuangannya paling besar pahalanya. Sholat malam itu lebih berat daripada sholat yang lainnya. Perjuangannya berat. Sholat rawatib wudunya sama dengan maghrib. Qobliyah ba'diyah maghrib kan sama dengan maghrib, wudunya sekali kan. Ada yang wudu 2 kali? Jarang. Nanti isya wudu lagi banyak. Jadi mengaji maghrib sampai isya wudu lah. Meskipun nggak batal banyak kan ya. Tapi qobliyah maghrib wudu lagi, nanti sebelum maghrib, sebelum ba'diyah maghrib wudu lagi, ya enggak ada. Karena cukup dengan sekali juga cukup, ringan kan. Intinya kalau sholat malam harus wudu lagi. Kalau sholat qobliyah ba'diyah nggak usah wudu lah, ringan gitu loh. Yang biasa sarungan nggak usah pakai sarung lagi,
sudah pakai sarung berangkat ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah maghrib, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, sarungan sekali. Sholat malam habis ngumpuli istri liku harus mandi, harus sarungan lagi. Intinya perjuangannya lebih besar. Dengan perjuangan lebih besar itu pahala lebih besar. Itu secara umum, kaidah umum. Infak 1 juta dengan 100.000 ya buat 1 juta lah. Itu pahalanya lebih besar secara umum. Kita nggak membahas kondisi situasi yang jelas. Semakin besar perjuangan semakin besar pak. Sholat malam itu perjuangannya berat. Ini Rasulullah pernah mengatakan nikmar rajul, Abdullah nikmar rajul idza shalla al-lail. Jadi seorang itu dikatakan sebaik-baik manusia kalau sholat malam. Orang yang nggak sholat malam dikencengi telinganya oleh setan. 4 menit lagi ya sabar, saya punya jam ini, jangan khawatir. Saya juga sudah lapar ini, sudah haus. Nah, katanya banyak, saya nggak lapar cuma haus. Kalau saya double lapar dan haus, tapi lebih butuh air daripada makanan memang, tapi tetap lapar. Tapi kembali, jadi sholat malam ini bagus. Kemudian ada waktu-waktu yang mustajab di malam hari, apalagi kalau malamnya menjelang akhir itu ya jam 1 itu bangun itu mendapatkan waktu-waktu mustajab ini. Baik. Kemudian tentang tilawah, keutamaan tadarus. Ia termasuk menenangkan hati, mendapat doa malaikat, mendapatkan keberkahan hidup dan sebagainya. Pahalanya besar ya. Baca Quran pahalanya besar. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim kata Rasulullah bukan 1 huruf, 3 huruf. Ayat kursi ada yang pernah ngitung berapa huruf? Ada orang-orang yang kerjaan itu ngitung ayat kursi berapa. Nah, nanti di otak-atik jadi matuk. Ada yang di otak-atik jadi matuk. Kita ya tidak apa-apa ngitung-ngitung mubah-mubah saja, tapi nggak ada keutamaannya. Yang jelas tapi ayat kursi hurufnya banyak. Al-Quran seluruhnya dibaca, pahalanya besar sekali. Penolong di hari kiamat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Quran, hari kiamat datang penolong bagi pembacanya. Dan keutamaan yang lainnya yaitu apa? Ini yang sama tadarus ini, sama tadabur ini ya. Penyelamat, petunjuk hidup. Jadi Quran kalau dipahami penyelamat, petunjuk hidup. Bukan hanya lafadznya cepet-cepetan, bukan, tapi dipahami. Terakhir, sedekah atau HHR. Orang-orang ngomong THR. Saya cenderung HHR, hadiah hari raya. Kadang-kadang THR kan tunjangan, kadang-kadang pegawainya gitu ya. Orang lain dikasih HHR, hiburan hari raya, hadiah hari raya. Ini sangat bagus sekali. Apalagi kalau yang dibantu itu sangat butuh. Orang yang membantu saudara yang butuh, repot di dunia ini, akan dibantu oleh Allah ketika repot di akhirat. Bantuin. Kemudian menghilangkan kedengkian, kejengkelan. Jadi kalau dikasih itu orang itu meskipun sedikit seneng. Kalau nggak dikasih itu orang kaya itu dicerca habis-habisan. Apa wong sugih, cedak wong sugih rugi. Ora kira sugih gelem macul. Macul maksudnya gali kubur ora kira. Di tangga sugih rugi, gak kira nek wong tangga melarat ki gelem ngubur. Orang desa itu kalau ngomong gitu kan, ada orang guyon, orang mati sebelahnya orang besar. Wah iki diingoni tanggane sugih lho. Sing tukang gali marah, sugih apa gunane? Ora kira gelem melu ngubur. Sing ngubur ya kok tangga-tangga melarat ngene-ngene.
Intinya apa? Orang melarat itu kalau dikasih, orang butuh dikasih itu seneng, bahagia gitu loh. Akhirnya kedengkian hilang. Jadi akan menimbulkan saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, bahkan berselisih hilang. Jadi salah pintu bloknya kan banyak. Bahkan yang satu blok ini gara-gara yayasan organisasi juga pisah-pisah, gara-gara sekolahan ini. Kalau sering ngumpul itu mungkin akan hilang lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.